Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santriwati yang saya cinta sayangi, kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang keempat ya. Kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para santriwati rahimakumullah dan para pendengar, para pemirsa semuanya, hakikat puasa itu adalah pengendalian diri. As-sawm atau as-siyam dalam bahasa Arab maknanya adalah al-imsak. Imsak yang biasa kita dengar sebelum subuh, imsak itu artinya adalah ayo kendalikan diri. Apa yang mesti dikendalikan? Minal mufattirat, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam berbagai kitab biasa dilanjutkan dengan minal akli wasyurbi wal jima'. Yang dapat membatalkan puasa itu diantaranya adalah makan, minum, dan jima'. Kita dilatih oleh Allah melalui puasa Ramadan ini kemampuan pengendalian diri atau al-imsak dari hal-hal yang sangat sederhana, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kebutuhan dasarnya makan, minum, seksual. Dan itu disebut dengan an-nafsul hayawan, jiwa kebinatangan. Binatang itu butuh makan, minum, kawin. Manusia juga butuh makan, minum, kawin. Ya enggak? Cuma untuk manusia Allah melatihnya agar dikendalikan. Caranya gimana? Dengan memberikan kewajiban puasa. Itu cara yang luar biasa. Insya Allah makanan minuman ada, bisa kita makan, milik kita, halal untuk kita makan. Tapi tidak kita makan karena kita lagi berpuasa. Bagi yang sudah menikah, kalau belum jangan. Ada pasangan di rumah, suami, ada istri di rumah, siang hari bisa untuk melakukan hubungan suami istri, tapi tidak dilakukan karena lagi berpuasa. Yang halal kita bisa tunda, yang halal bisa kita kendalikan, lebih-lebih kalau yang haram. Kalau sudah terbiasa kita mengendalikan yang halal, tidak kita makan, tidak kita minum, meskipun halal milik kita, tidak kita makan dan tidak kita minum, lebih-lebih akan mampu untuk mengendalikan yang nyata-nyata haram. Pasangan kalau belum dikalungi dengan janur kuning, ijab dan qabul, kira-kira halal atau haram? Apa di antara halal dan haram? Jadi abu-abu.
Insya Allah semua orang paham kalau belum ada ijab dan qabul haram. Ketika ada ijab dan qabul halal. Yang halal pun bisa kita kendalikan ketika lagi puasa. Insya Allah yang haram akan bisa kita jauhi. Amin ya rabbal alamin. Itulah kemudian yang sangat populer dikenalkan dengan istilah kecerdasan emosional. Emotional intelligence. Kecerdasan emosional. Ternyata dalam banyak penelitian, ya, dalam banyak penelitian, orang sukses itu yang paling menentukan bukan IQ-nya, bukan kemampuan intelektualnya, tapi yang paling banyak menentukan adalah kemampuan pengendalian emosionalnya. Atau kalau bahasa kita al-imsak, pengendalian diri melalui puasa kita. Kita dilatih untuk itu. Kalau memang tidak boleh, ya jangan. Kalau boleh, ayo kendalikan. Bukan gara-gara boleh kemudian sepuas-puasnya. Islam mengajarkan pengendalian diri. Yang halal pun harus seperlunya, sepatutnya, sementara yang haram harus kita jauhi. Itulah disebut dengan kecerdasan emosional. Itu baru pada tataran yang paling mendasar. Karena kebutuhan mendasar manusia ini urusan perut dan bawah perut. Perut dan bawah paham. Pura-pura paham lah ya. Nanti akan paham dengan sendirinya gitu ya. Itu urusan paling mendasar. Kalau kita bisa mengendalikan itu, maka insya Allah jiwa kita akan terbebas dari apa yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurun rahim. Sadaqallahul adzim. Ini pernyataan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menyatakan diriku ini terbebas dari nafsu, tidak. Nabi Yusuf itu muda, ganteng, gagah. Bukan tidak suka sama Siti Zulaikha. Senang dia, cantik jelita. Kan begitu. Nanti bahkan menjadi salah satu bagian dari doa pernikahan. Allahumma alif baina Yusufa wa Zulaikha, kan begitu. Cinta pertama, senang. Tapi kenapa tidak dilayani? Karena boleh jadi orang lain tidak tahu, tapi yang pasti tahu adalah Allah Subhanahu. Aku tidak menyatakan aku ini bisa bebas dari dorongan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sungguhnya nafsu itu dapat mendorong kepada kejelekan. Kalau aku turuti nafsuku, keinginanku, aku layani itu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Alhamdulillah aku bisa tidak melayani itu. Dorongan nafsuku demikian kuat, tapi rahmat Allah melindungi aku dari melakukan perbuatan itu. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Diri kita ini semuanya punya nafsu, jiwa, yang terkadang nafsu kita itu akan mendorong pada keburukan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kita ini ada insting, ada ilham
yang dapat membisiki kita untuk mengarah kepada yang jelek, yang jahat, tapi juga bisa mengarah kepada yang baik, pada yang ketakwaan. Caranya gimana? Nafsu itu tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah ayo kendalikan nafsu itu. Kendalikan nafsu. Caranya gimana? Dengan cara satu di antaranya kalau soal nafsu seksual adalah Nabi mengajarkan perbanyak puasa. Karena puasa itu lahu wija, bisa menghilangkan dorongan seksual. Luar biasa ini puasa kita ini. Pengendalian diri. Karena puasa ini kemudian di bawah tuntunan aturan norma ilahi, kemudian diperkenalkan dengan ESQ. Jadi bukan sekedar kecerdasan intelektual, intelijensial, tapi kecerdasan yang dituntun berdasarkan spiritual. Kita puasa, belajar pengendalian diri. Orang sukses itu karena mampu mengendalikan diri. Orang banyak teman karena ia bisa mengendalikan dirinya. Orang bisa dipercaya, dicintai orang lain karena kemampuan pengendalian diri. Puasa mengajarkan itu semua. Mudah-mudahan puasa kita memberi bekas kepada kita kemampuan pengendalian diri kita. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.